segala keadaan, ini adalah yang paling untung adalah dirinya sendiri. Allah lah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memelihara, mengurus, mencukupi kita setiap saat, ya, setiap saat. Dia yang menciptakan, dia yang mengurus kita, tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak tahu harus bagaimana nih tubuh bisa begini. Kita pun tidak bisa mengurus diri kita dengan seksama tentang diri kita sendiri, karena kita tidak tahu keperluan rambut, mata, apalagi yang ada di dalam tubuh kita. Wah, ini kita tidak tahu, tapi beres setiap saat. Pasti ada yang ngurus. Dialah Allah yang maha baik. Tidak banyak orang yang mengimani bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini diurus oleh Allah. Tidak banyak. Sebagian besar, ya begitu saja jadi tidak sadar dirinya ciptaan Allah, tidak sadar dirinya diurus Allah. Sangkanya tubuh ini jalan saja begitu saja. Padahal mustahil tubuh ini akan hidup seperti ini kecuali ada yang ngurus. Dan bukan hanya kita, orang lain juga semuanya, termasuk binatang, pohon, seisi alam ini. Tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah, tidak ada satupun yang tidak diurus Allah setiap saat. Jadi kita ini seperti dicelupkan di dalam nikmat karunia Allah yang tiada celah kecuali karunia. Kayak teh celup itu dicelupkan ke dalam lautan samudera karunia Allah. Ya maaf ya, di jalan. Nah, jadi tidak menyadari kita ini bahwa kita ini sebetulnya ada di dalam selimut karunia Allah yang melimpah ruah setiap saat. Yang sadar akan ini sedikit. Misalkan nafas, semua itu bukan karunia, kedip, bukan karunia. Seakan kita bisa melihat aneka warna, bukan karunia. Seakan makanan yang kita makan itu bukan karunia, padahal Masya Allah. Bisa bertemunya dengan makanan setiap waktu itu bukan hal yang mudah. Coba simak bagaimana binatang mau bertemu dengan makanannya, berat sekali ya. Harus berburu, Masya Allah. Kita ya dengan izin Allah dimudahkan. Kita tidak perlu mencari mata air dan bisa ketemu air. Kita tidak ngerti bagaimana oksigen selalu tercukupi. Alhamdulillah. Tapi sedikit orang yang menyadari bahwa kita ini ada dalam celupan karunia tiada bertepi. Makanya yang bersyukur sedikit. Selebihnya hanya mengeluh. Serba merasa kurang, walaupun serba ada karunia Allah, tetap saja hidup dalam kufur nikmat. Itu hidup yang tidak bahagia.
Satu, kita ciptaan Allah. Dua, kita diurus oleh Allah. Tiga, kita dalam aneka karunia yang, waduh, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat binatang, pohon, kita bersyukur jadi manusia. Apalagi umat Islam, syukur kita diberi hidayah bisa bertauhid. Tidak semua manusia. Makanya kalau kita berada di negara manapun yang belum mengenal Allah, kita bersyukur kita mengenal ada Allah, ada Rasulullah, ada Al-Quran. Kita juga diberi nikmat, bisa ibadah. Banyak yang diberikan karunia harta benda, tapi nggak bisa sholat. Tidak tahu sujud. Ada yang tahu tidak mau sujud. Ya, kita melihat begitu tidak dengan mata menghina, merendahkan, tetapi kita harus syukur. Kita diberi kemampuan sholat, Masya Allah. Didekatkan dengan rumah ibadah, ada sajadah. Oh, itu nikmat hadirin. Kita harus tahu bahwa kita bisa Islam, itu hidayah Allah. Kita bisa ibadah juga dengan taufik Allah. Jadi kalau kita fokus kepada karunia ini, aduh, jadinya alhamdulillah, alhamdulillah. Ala kulli hal, dalam segala keadaan syukur, syukur. Syukur yang tidak ada habisnya, karena memang karunia-Nya juga tidak ada habisnya. Kalaupun kita diberikan ujian oleh Allah, itu pasti bisa kecil sekali dibanding dengan nikmat yang ada. Yang kalau kita bersyukur saja, maka kerasa lebih banyak yang bisa kita syukuri. Misal sakit gigi, itu kan yang sakit gigi benar sakit sekali ya, bagi yang sakit gigi. Tapi jangan lupa yang sakitnya paling satu, dua, sedang lidah, tenggorokan, mata, telinga, sekujur tubuh lainnya masih sangat bisa disyukuri. Kalau fokusnya ke gigi terus, ya kita pasti menderita. Tapi selain kita ingat sakit gigi, tapi juga ingat nikmat-nikmat yang banyak lain yang harus kita syukuri, yang tidak sakit. Ada yang menghina, itu ya kita hadapi dengan kesabaran. Tetapi lihat nikmat-nikmat lain, orang yang baik ke kita, orang yang tidak menghina, itu kan jauh lebih banyak. Terus kenapa kita lebih sibuk menghina? Dan menghinanya juga cuma sekali dua kali. Lihat saat tidak dihina, lebih banyak waktu luang kita, waktu yang kita tidak dihina orang. Ya, contoh ini di medsos, misalkan ada yang membuli, ya paling tulisan beberapa dibanding dengan follower yang banyak. Itu pun kalau kita membaca pun paling berapa detik saja dibanding 24 jam nikmat lainnya. Nah, kita sebetulnya lebih ditambah nikmat kalau kita bisa bersyukur. Derita kita tuh karena kufur nikmat, kurang syukur. Sibuk dengan yang tidak ada, sibuk dengan keinginan yang belum terpenuhi, sibuk dengan kekecewaan karena tidak sesempurna yang kita inginkan, yang didapatkan. Jadi kufur nikmat, dan cirinya ya menderita lah. Kalau hati sudah tidak enak aja, tidak nyaman, ini pasti ada sikap kita yang salah, ada pikiran kita yang salah, ada cara menata hati yang salah. Ya, diantaranya itu kufur nikmat. Tidak adil terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau syukur saja, alhamdulillah dalam segala keadaan. Masya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, begitulah sahabatku sekalian. Mari kita fokuskan kepada apa yang Allah berikan.
Jangan fokus ke yang tidak ada, kepada yang belum ada. Yang sudah nyata Allah limpahkan. Jangan fokus kepada keinginan saja yang bisa membuat kita kufur nikmat. Banyak sekali, dan rasa syukur ini itu membahagiakan. Kenapa? Karena Allah suka. Kalau kita berpikir, bersikap, berhati benar, oleh Allah hati kita dibuat nyaman, enak. Dan tambahan lagi, ditambah nanti nikmatnya, entah apa bentuknya. Mungkin iman menguat, mungkin lebih sehat, mungkin akhlak jadi lebih mulia, ibadah lebih khusyuk. Tambah aja karena Allah suka, Allah kan asyakur. Allah melipat gandakan kebaikan, membalas asyakir. Allah memberikan balas jasa yang berlimpah-limpah untuk kebaikan yang sedikit. Menyebut hamdallah saja, alhamdulillah, itu bisa mendatangkan banyak karunia. Apalagi kalau kita sering alhamdulillah, walaupun sakit, walaupun di penjara, walaupun sedang dalam kepahitan, walaupun terancam, walaupun dalam lilitan hutang atau kesulitan-kesulitan yang besar, jangan lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang lebih. Maaf sedang di tol, jadi saat-saat terputus. Seperti ini putus, ya, ini tersambung lagi. Karena kita dengan putusnya, padahal dari tadi tersambungnya lebih panjang, ilmu lebih banyak yang bisa tersampaikan, terkomunikasikan. Tapi kadang nilai setitik tusuk susul sedrum. Oh, putus-putus. Iya memang putus dan tidak ada yang mau putus. Nah ini memang di tol kan tidak stabil. Kadang dalam hidup ya begitu, ada hal-hal yang kurang enak, kurang nyaman, diatur oleh Allah. Supaya kita bisa dapat pahala sabar juga. Selain pahala syukur, pahala sabar. Ayo kita yakini bahwa semua nikmat wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dari Allah. Yakinlah bahwa Allah itu sangat mensyukuri kebaikan hambanya. Dan Allah tidak menginginkan, tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Nah, kita cuma makhluk ciptaannya. Allah nggak perlu apa-apa. Kitalah yang sangat memerlukan dalam segala hal. Dan rasa syukur itu adalah amal yang sangat disukai Allah. Kalau kita syukur, nanti Allah yakin akan nambah. Itu udah jadi yang pasti ya. Asal tahu aja, selama ini kita kurang syukur juga, kurang apa pemberian dari Allah. Apalagi bersyukur. Selama ini kita, kufur nikmat yang Allah beri juga tidak dipakai baik, malah ada yang dipakai maksiat. Tapi Allah mencukupi. Coba kalau Allahnya mau segala ngambil gitu, mata kita kan nikmat besar. Nggak pernah baca Quran, malah dipakai maksiat, ambil. Telinga nggak pakai dengar kebenaran, pakai dengar aib, ambil. Gak turi
utatul itu. Mulut ngomongnya nggak benar, ambil kita suaranya bisu. Lidah ini nggak bagus, kata-katanya udah ambil. Tiap makan jarang disyukuri, rasa ambil mau gimana. Pikiran ngaco terus ambil, hilang tuh ingatan. Wah repot kalau Allah langsung membalas keburukan kita dengan keadilannya, ya diambil, udah cilaka. Untung Allah mendahulukan kemahasabaran. Ayo atuh kita perbaiki cara berpikir, cara bersikap kita, syukur. Nah kita nggak bisa mendatangkan apapun yang tidak didatangkan Allah. Mau jengkel juga kalau Allah nggak ngasih ya nggak akan dapat. Mau uring-uringan kalau Allah nggak ngasih ya nggak dapat, malah tambah menderita. Tapi syukur itu dijamin oleh Allah bakal datang tambahan karunia dengan cara ya begitulah. Jadi mari kita evaluasi rasa syukur kita ya. Satu, sing yakin semua nikmat itu benar-benar dari Allah sumbernya. Yang kedua, selalu menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, berterima kasih. Askarukum lillah, askarukum linnas. Selalu berterima kasih, sekecil apapun kebaikan orang itu disukai oleh Allah. Ahli terima kasih akan selalu oleh Allah ditambah nikmatnya. Orang yang tidak bisa berterima kasih akan terhalang karunianya. Yang keempat, manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Apapun yang Allah berikan, gunakan untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Dan yang kelima, tampakkan karunia ini agar orang tahu, terdakwahi bahwa ini karunia Allah, agar orang juga memintanya ke Allah dan memujinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sahabatku sekalian, maaf suaranya agak parau ya. Mohon doa dan kawan-kawan di Kuala Lumpur. Mohon kat semuanya, semoga kita jadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Itu doanya. Semoga kita menjadi orang yang selalu ingat Allah, selalu bersyukur dan menjadi ahli ibadah yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.